Jadi mari kita bersinergi positif sesama anak bangsa membangun bangsa dan negara ya. Tidak boleh saling menyalahkan, apalagi menuduh satu sama lain, saya kira tidak bijak ya, apalagi dilakukan oleh tokoh-tokoh atau pimpinan ya. Jadi mari kita saling berhusnuzon, saling bersangka baik sesama anak bangsa. Mari kita bersatu, kompak, membangun bangsa negara, membangun DKI Jakarta bersama-sama. Bertarunglah yang fair. Dan dari saat itu ada Golkar, ada PAN, ada beberapa partai lagi, PKS juga sedang menggalang untuk dilakukannya normalisasi pilkada tetap dilaksanakan 2022 yang akhirnya dibatalkan. Saya berbicara pada saat konteks itu, di saat itu. Baik. Ketika Pras menyatakannya sekarang dan tentang kebohongan dan konteksnya kepada Anies, judul medianya seperti itu. Baik. Kapan Pak Anies berbohong? Audio Jungle. Audio Jungle. Viral hari ini, gagal dipukul Anies akhirnya dirangkul. Dikutip dari oneheadnews.com, ada dua kelompok yang konsisten menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertama, kelompok emosional. Mereka menuduh Anies menggunakan politik identitas. Isu ini terus mengemuka. Lebih jauh lagi, mereka membuat disgres bahwa Anies didukung oleh kelompok Islam kanan. Pertanyaannya, apakah Anda akan memilih dan memilah pendukung Anda, kemudian menolaknya karena alasan identitas dan disgres tertentu? Adakah politisi di dunia yang menolak dukungan saat membutuhkan dukungan? Setiap situasi politik akan melahirkan dinamikanya sendiri, dan itu seringkali di luar kendali sadar para politisi. Hanya mereka yang mampu beradaptasi dengan situasi itulah yang akan menjadi pemenangnya. Anies muncul saat gelombang protes kepada kasus penistaan agama oleh Ahok sedang berlangsung. Jika Anda jadi Anies, apakah Anda akan bilang, "Stop, jangan protes, konyol itu namanya"? Selain Anies, ada Agus Harimurti Yudhoyono dalam kurung AHY yang elektabilitasnya di awal jauh lebih besar dari Anies. Hanya karena Anies pemenangnya, lalu muncul disgres politik identitas. Ini salah kaprah. Kedua, kelompok rasional. Mereka adalah para pengusaha dan para politisi. Boleh jadi pengembang pulau reklamasi kecewa, lalu khawatir jika Anies jadi presiden. Selain pulau reklamasi tidak bisa dilanjutkan, bisnis-bisnis haram lainnya akan terganjal. Para pengusaha yang bisnisnya menabrak hukum tentu akan ketakutan jika Anies jadi orang nomor satu di Indonesia. Mereka berupaya menghalangi Anies. Berbagai cara akan dilakukan, termasuk sewa bel. Satu tugasnya serang Anies. Bel, atau yang populer dengan istilah bos, RP adalah para profesional. Mereka bekerja bukan karena benci, mereka kerja karena ada yang gaji. Gaji berhenti, mereka juga akan berhenti, bergantung tuan menyiapkan upeti. Tapi jika para pengusaha bermasalah ini gagal ganjal Anies, mereka akan beralih strategi merapat dan merangkul. Mereka tak akan berseberangan dengan penguasa. Selain pengusaha, ada politisi. Bagi para politisi, kawan dan lawan itu bergantung situasi. Jaraknya tipis sekali. Pagi kawan, sore bisa jadi lawan. Begitu juga sebaliknya. Lihat partai-partai ketika berkoalisi, akur, akrab, dan kompak. Nyanyiannya sama, satu stick demi keutuhan dan persatuan. Tapi ketika mereka berada dalam kubu yang berlawanan, satu sama lain menyerang. Itu semua show para politisi. Kepentingan mereka cuma satu, mempengaruhi alam bawah sadar rakyat agar memilih calonnya. Begitu juga terhadap Anies. Para politisi yang menyerang Anies itu tak ubahnya seperti show. Saat ini Anies dianggap mengancam kepentingan politiknya. Jika nanti partainya mengusung Anies, para politisi ini akan tegak lurus ikut garis komando partai. Begitulah politik, bukan sesuatu yang statis tapi dinamis.
memukul atau merangkul. Itu hanya soal situasi. Situasi mana yang lebih menguntungkan, itulah yang akan jadi pilihan mereka. Suatu sikap yang rasional. Terima kasih Anda telah mengunjungi channel kami. Kami hanya memberitakan, Andalah yang memutuskan. Narasi politik.